terhitung ketika itu hanya 350 yang ikut Belanda itu, orang Belanda. Singkat cerita, clash, diadu domba. Belanda diadu domba dengan Jayakarta. Jayakarta tersingkirkan, Belanda menang, maka mendirikan kota di Jayakarta itu yang dinamakan kota Batavia, kota modern waktu itu sudah. Pada tahun 1619. Yang kemudian daripada itu menyebarkan, sampailah Sultan-Sultan Mataram bisa dikibuli, sehingga banyak yang menyerahkan teritori. Teritori itu kawasan-kawasan diserahkan. Akhirnya pelan tapi pasti sang PT ini menguasai, kaya raya. Namun karena kaya raya dan korup, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, pada tahun 1799 akhir di Desember, hancurlah VOC karena keserakahannya. Maka VOC singkatannya bukan menjadi Verenigde Oost-Indische, tapi menjadi V Virgaan, O onder, C korupsi. Virgaan under korupsi, hancur karena korupsi. Baru berubah. Artinya ketika itu sang penjajah itu hanya PT. PT itu bukan negara, walaupun BUMN, tapi PT. Negara segini besarnya kok dijajah oleh PT. Baru negara Belanda menjajah tatkala setelah masuk tahun 1800. Nggak lama setelah itu ada, setelah reformasi setelah revolusi Prancis mengadakan menyerang Belanda. Belanda ditaklukkan, Belanda ngungsi ratunya ke Inggris. Negeri Belanda dirubah menjadi republik oleh Prancis Napoleon. Namanya Republik Batavia. Maka jajahannya Hindia Belanda ini diambil oleh Prancis, dikirimlah tokoh yang namanya Raden Dandeles. Jadi Dandeles itu penjajah dari Prancis. Jadi sudah dijajah yang pertama oleh siapa? PT VOC gitu kan. Kedua oleh negeri Belanda. Ketiga oleh Prancis. Prancis Dandeles punya kenangan membangun jalan Anyer Panarukan 1000 km dalam tempo 3 tahun. Setelah itu Prancis kalah oleh Inggris. Maka Ratu Belanda dipulangkan dan Nederland menjadi negeri keraton lagi. Kemudian diberi hadiah untuk memegang negara yang dijajahnya yang namanya Hindia Belanda. Maka datanglah pengganti Dandeles, seorang yang bernama Raffles. Itulah penjajah Inggris. Raffles punya jasa membuat sejarah, History of Java. Nah, setelah Raffles juga ganti, karena sudah ganti, Belanda sudah pulang lagi ke negerinya, diserahkan kembali. Dalam ketika itu ada perubahan-perubahan. Hindia Belanda memiliki Bengkulu. Bengkulu yang tadinya milik daripada Belanda, itu milik daripada Inggris, Raffles, diserahkan ke Indonesia atau Hindia Belanda, diganti dengan Temasik. Temasik itulah Singapura, diganti dengan Kalimantan Utara, Sabah dan Sarawak. Kemudian Indonesia menjadi yang ada ini. Dalam perjalanan timbullah kegiatan-kegiatan yang dinamakan kultur stelsel, membangun sistem pertanian.
Terjadilah kultur stelsel yang sangat maju, yang daripadanya bisa membangun New York, pusat orang-orang Belanda di Amerika. Jadi New York dibangun oleh hasil kultur stelsel. Dibangunlah membesarkan jembatan-jembatan dan kincir-kincir di Belanda, sehingga Belanda tidak kebanjiran. Singkat cerita, sampailah Hindia Belanda ini dikuasai dari timur sampai ke barat, dari Merauke sampai ke Sabang pada tahun 1904. Itu namanya tamah terkuasai. Setelah itu baru Belanda membuat program baru, yaitu politik etis, mendidik bangsa ini, membangun pendidikan, membangun pertanian, membangun irigasi. Dari situlah putra-putra bangsa Indonesia dididik. Ternyata putra bangsa Indonesia kalau dididik mempunyai kecerdasan yang tinggi. Daripada pendidikan mulai tahun 1905, punya kreasi masa depan, tumbuhlah cita-cita memiliki negara. Daripada Hindia Belanda, lebih baik Indosnesos. Maka namanya Indosnesos. Setelah Indosnesos, baru Indonesia. Baru mengadakan perundingan-perundingan, baru mengadakan perjanjian Sumpah Ahdun yang dinamakan Ahdul Fatah, Sumpah Pemuda, Ahdul Fidyah, tahun 1928. Kalau kita tarik daripada Batavia yang didirikan oleh Belanda 1619 kepada tahun 1928, maka jumlahnya 309 tahun. Itulah tahun Ashabul Kahfi nyungsep di gua. Jadi Ashabul Kahfi itu jangan cerita yang nggak bisa dibuktikan. Cerita yang bisa dibuktikan adalah Indonesia. Bangkitlah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi dari tidurnya. Setelah mendapatkan pendidikan, beberapa puluh orang. Bung Karno ketika itu tidak ikut. Karena apa? Karena dalam tahanan. Ada tokoh yang kemudian menjadi tokoh misterius, ikut menandatangani Sumpah Pemuda. Mengapa misterius? Karena punya kegiatan-kegiatan yang dianggap misterius. Padahal orang itu adalah tamatan sekolah kedokteran. Sudah punya negara. Itu namanya proklamasi de facto, tapi belum punya de jure.